Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa Isra Miraj berasal dari dua kata, yaitu Isra, yang berasal dari kata Asra Yusri Isra, berarti memperjalankan, dan Mira adalah alat naik atau tangga. Isra dan Miraj merupakan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan ini ibarat perjalanan keilmuan dan penempaan mental bagi Nabi dalam bersikap ketika nanti berhadapan dengan bermacam-macam jenis manusia saat berdakwah. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu tersendiri bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkenalan dengan macam-macam manusia yang akan beliau temui ketika berdakwah. Pada saat itu, Nabi sedang melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup kaget melihat pemandangan yang begitu nyata dan jelas di pelupuk matanya. Berikut golongan-golongan umat Nabi yang disaksikan dan ditemui ketika peristiwa Isra Miraj. 1. Orang-orang yang gemar bersedekah. Nabi melihat golongan ini sering memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali. Begitupun seterusnya, sehingga hasil panen mereka melimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan mengganti semua hal yang diinfakkan di jalannya. 2. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Ketika itu Nabi mencium bau harum. Ternyata ketika ditanyakan kepada Jibril, bau harum tersebut berasal dari keluarga besar Masyitah, yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. 3. Pemalas mengerjakan salat fardu. Saat itu, Nabi melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah. Setelah kepala mereka pecah, kepala tersebut utuh kembali. Setelah itu, kepala mereka pecah kembali. Kemudian utuh seperti semula dan pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berkali-kali. Nabi kemudian menanyakan ihwal itu kepada Jibril yang mendampinginya. Jibril dengan jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan salat fardu, sehingga urung menunaikannya. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas melaksanakan kewajiban salat fardhu di hari pembalasan nanti. 4. Orang-orang yang enggan bersedekah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan beberapa orang yang memakan pohon bari, pohon kering dan berduri, sakum tumbuhan yang rasanya pahit, dan batu yang panas. Ketika ditanyakan kepada Jibril, orang-orang ini adalah orang yang tidak mau bersedekah. 5. Pezina yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri. Kelompok orang ini digambarkan pada saat itu seperti orang yang menggenggam daging empuk dan daging busuk. Namun orang-orang itu memilih memakan daging busuk daripada daging empuk yang dibawanya. Orang-orang ini, menurut Jibril, adalah orang yang lebih memilih tidur dengan perempuan lain, padahal ia memiliki istri yang sah. 6. Para perampok atau pembegal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat golongan ini seperti kayu yang berada di tengah jalan. Saat ada orang yang melewati jalan tersebut, 7 orang itu terbakar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan perumpamaan golongan ini seperti orang yang berenang di sungai yang penuh darah. 8. Rakus jabatan. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat golongan orang yang memikul kayu bakar di pundaknya. Orang-orang yang termasuk golongan ini masih terus menambah kayu bakar yang dipikulnya, walaupun sebenarnya mereka tidak kuat memikulnya. 9. Parada yang tidak mengamalkan ucapannya. Parada ini dilihat oleh Nabi seperti sekelompok orang yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan menggunakan gunting besi. Setelah dipotong, mulut dan lidah mereka tumbuh seperti semula dan dipotong lagi. Kejadian itu selalu berulang. Ini adalah perumpamaan bagi parada yang hanya mampu ceramah dan berorasi, namun tidak mampu mengamalkan ceramahnya untuk diri sendiri. 10. Para pengumpat. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat golongan orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Menurut Jibril, mereka adalah orang-orang yang mengumpat perbuatan orang lain. Namun mereka melakukan perbuatan tersebut. 11. Provokator. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah lubang kecil. Tiba-tiba keluarlah seekor sapi yang besar dari lubang tersebut. Sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Menurut Jibril, hal itu adalah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang besar. Saat tersadar akan ulahnya,
Ia tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.